Tidak bisa dibeli orang. Ini macam pilkada ini kan banyak yang akan datang nih Pak. Apa yang menjadi pilihan Bapak Ibu dengan akhlaknya, kebaikannya, udahlah itulah pilih. Jangan gara-gara ada 50 ketua, di sini aman ketua. Ini ada berapa orang warga kita nih ketua, 200 satu orang aja usah gitu. Misal mau masuk bulan puasa, ngundang orang makan ke rumah. Doa kita kan banyak yang kita panjatkan tuh Pak. Kadang pakai buku kami dikasih itu Bu. Untuk almarhumah summa khususon yang tidak tanggung panjangnya lagi Pak. Tambah lagi ini untuk anak Ustadz dia baru wisuda, yang ini baru nikah. Cuma kadang sama lauk tuh ndak imbang Pak. Antara doa yang dipanjatkan sama makanan tuh ndak imbang. Telur rebus dibelah dua, kasih kuah kacang tuh Pak. Mana imbang Bu. Makanya orang yang berdoa Ibu perhatikan tangannya di lutut semua ya Pak. Amin ya Allah. Kadang sambil ngobrol lah, aku kalau tahu ini lauk dari Bang nak datang aku sini. Nah, gimana doa itu mau sampai Pak? Tapi coba Bu ya, udang galah, gulai kambing, kepala ikan kakap, kepala ikan patin, ikan bau, itu nggak ada ini. Amin ya Allah. Ditengok juga udang galah tuh Pak. Amin ya Rob. Ikhlas orang mengaminkan itu yang membuat sampai doa itu ke langit. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Duduk menjelang waktu Isya, semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Setelah mendapat pengakuan dari Warokah bin Naufal bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang nabi, maka mulai saat itu Pak, Rasulullah pun mendakwahi keluarga-keluarga yang terdekat beliau. Allah menguatkan dengan kalimat fa'anzir ashiratakal aqrabin, maka berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Setelah dikasih tahu Rasulullah yang dekat-dekat dengan beliau, barulah Rasulullah ingin mengundang seluruh paman-pamannya, keluarga-keluarga besar. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Ali, siapkan makanan yang enak-enak, buat kambing. Jadi dari dulu itu memang gulai-gulai kambing di masjid-masjid yang seperti kita lakukan sekarang ini juga gitu juga dulu menjamu orang itu. Cuman yang di sini belum ada lah, saya jumpa lagi pas jadwal saya ya belum lagi. Dia ada biasanya tuh Pak. Mungkin di jadwal ustaz yang lain hari Minggu kah apa udah ya. Pas malam nih yang belum jumpa lagi. Jadi memang ya kolesterol. Jadi memang ya Bu ya. Kalau kita mengundang orang makan itu Pak, memang kasihlah makanan yang enak, makanan yang terbaik. Apa yang membuat orang senang itu memang itulah yang kita buat. Dia sebenarnya Pak ya, gulai kambing itu kalau kita beli di Taragung kan tidak mahal sebetulnya Pak. Cuman daya tariknya tuh kalau dibuat tuh Pak memang berbeda deh. Saya ingat di Masjid Al-Fatah Minas itu Bu ya, segitu jauhnya tuh hari Ahad. Ustadz habis ceramah di Pekanbaru kami bikin gulai kambing. Datang saya tuh Pak. Padahal mungkin kalau dibanding bensinnya sama gitu, itu beda pula dia rasanya tuh Pak. Jadi walaupun tidak jadwal saya tuh kasih tahu juga lah Pak. Saya bisa datang. Tapi memang cara Rasulullah menjamu ini itu Pak ya, siapapun yang melakukannya pasti akan merasakan hal yang sama. Sambutan orang akan memang berbeda. Ingat saya dulu ada anggota dewan, dia mau maju Pak.
Jadi malam itu saya ngisi ceramah di tempat beliau, hujan deras, angin kencang, seramai-ramai masyarakat datang. Sampai saya bilang sama Bapak, salut saya sama Bapak, Pak. Nah, cinta betul masyarakat sama Bapak. Baca undangan tuh sampai ke bawah, Ustaz. Rupanya di bawah tuh, Pak, menu gulai kambing, udang galah, sudah itu sembako, beras 5 kilo. Kalau macam ini berenang lautan pun mau orang nampaknya nih kalau yang seperti ini nih, Pak kan. Jadi memang ya betul daya tarik tuh. Saya kan pernah nyampaikan ke Bapak Ibu. Misal mau masuk bulan puasa, ngundang orang makan ke rumah. Doa kita kan banyak yang kita panjatkan tuh, Pak. Kadang pakai buku kami dikasih itu, Bu. Untuk almarhumah summa khususon yang tidak tanggung panjangnya lagi, Pak. Tambah lagi ini untuk anak Ustadz, dia baru wisuda, yang ini baru nikah. Cuma kadang sama lauk tuh ndak imbang, Pak. Antara doa yang dipanjatkan sama makanan tuh ndak imbang. Telur rebus dibelah dua, kasih kuah kacang tuh, Pak. Mana imbang, Bu. Makanya orang yang berdoa, Ibu perhatikan tangannya di lutut semua ya, Pak. Amin ya Allah. Kadang sambil ngobrol lah, aku kalau tahu ini lauk dari Bang nak datang aku sini. Nah, gimana doa itu mau sampai, Pak. Tapi coba, Bu ya, udang galah, gulai kambing, kepala ikan kakap, kepala ikan patin, ikan bau. Itu enggak ada ini. Amin ya Allah. Ditengok juga udang galah tuh, Pak. Amin ya Rob. Ikhlas orang mengaminkan tuh, itu yang membuat sampai doa itu ke langit. Setelah dikondisikan Rasulullah, makanan sudah enak-enak, baru disuruh Ali undang keluarga di hari yang ditentukan. Datanglah semua paman-pamannya, termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, datang, Pak. Itu keluarga-keluarga besar yang lain. Kata Rasulullah, setelah udah dikasih orang tuh makan enak-enak, kalau aku katakan kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang Mekah, kalian percaya enggak sama aku? Semua bilang kami percaya Muhammad, karena kau tidak pernah sekalipun berbohong. Aku ingin menyampaikan kepada kalian bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah yang membawa keselamatan petunjuk bagi kalian. Di situ baru berubah muka seluruh keluarga Rasul. Ada enggak yang mau menolong aku? Abu Jahal ngamuk waktu itu, Abu Lahab ngamuk dia waktu itu. Untuk ini kau kumpulkan kami. Tak perlu kau mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan ini mau sesat kau nih. Nah, ada yang mau nolong. Hamzah waktu itu diam aja. Akhirnya Abu Thalib, oke Muhammad, aku bantu kau. Tapi aku tidak masuk ke dalam agamamu ini. Mulailah, Pak, untuk kalangan orang-orang miskin itu Rasulullah langsung yang mendakwahi mereka. Karena Islam mengajarkan kesetaraan, Pak, yang berbeda di sisi Allah itu hanya takwa. Jadi kaum-kaum miskin itu cepat nerima, Pak. Karena tidak ada lagi perbedaan kalau dia masuk Islam. Yang akan membedakan ketakwaan saja. Tidak ada dalam Islam ini, Bu, kesenjangan sosial dalam masalah suku. Di India, Pak, ada namanya suku Dalit. Disentuh aja haram, Pak. Bayangkan tuh. Jadi misalnya Bapak kaya nih, Bapak orang India, tapi suku Bapak suku Dalit, tetap tidak diterima Bapak di India. Walaupun Bapak pengusaha sukses. Begitu betullah bahayanya adanya apa itu, Pak ya, adanya tingkatan-tingkatan itu, ya, kasta-kasta itu jeleknya kasta-kasta. Di Islam itu semua mulai disamaratakan. Jadi kalau di Arab Saudi itu, Pak ya, orang buka bersama itu kadang pangeran di sebelahnya orang biasa, Pak. Kadang orang biasa ini sadar diri pindah, dia kena marah tuh, Pak. Ya dulu sini. Itu betul, Bu. Memang tidak ada perbedaan. Tapi kadang, Pak, perlakuan masyarakat itu yang membuat ada kasta jadinya. Kita memang tidak ada kasta nih, Bu ya.
Tapi saya perhatikan kalau di masjid orang kaya itu memang kastanya beda Pak, daripada orang miskin. Kalau orang kaya itu Bu ya, terkentut aja dia Bu, termotivasi orang Pak. Nah, enggak usah dia ngomong lagi Bu. Dia ngomong apapun yang diomongnya didengar orang. Terbukti itu Pak, siapapun orang kaya yang dermawan di masjid dia ngomong aja dia didengar orang. Macam ikan salai mata orang nunduk. Ya betul Pak. Betul kata Bapak tuh. Maaf terkentut saya. Enggak apa-apa Pak Ji, bagus tuh Pak Ji. Orang aja di rumah sakit nunggu kentut ini habis operasi baru boleh makan minum Pak Ji. Lagi pula kentut Pak Ji tidak sama sama kentut-kentut orang biasa. Tidaklah bau. Padahal pahit minta ampun Pak. Tapi berbeda ketika orang miskin yang terkentut. Maaf Pak terkentut saya, otak kau tidak ada, belajar kau adab tuh sedikit. Memang beda, itulah kadang Pak, kita tuh yang menimbulkan kasta. Tapi itu pula Bu, Rasulullah kan menyuruh kita menjaga penampilan. Jadi walaupun susah, janganlah penampilan yang membuat orang menjengkali kita. Karena penghargaan orang terhadap kita sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Orang banyak menyangka mungkin Rasulullah itu bajunya biasa-biasa aja Pak. Itu jubah yang dipakai Rasulullah itu ada yang 4.000 dirham harganya. Jadi sederhananya itu dalam tanda kutip. Rasulullah itu bergaya Bu, sampai kadang diejek sama Aisyah. Rasulullah bercermin di air, kan waktu itu tidak ada cermin Pak. Bergaya lah Rasulullah. Kata Aisyah, laki-laki seperti ini juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah itu maha indah Aisyah. Dia menyukai keindahan. Jadi laki-laki itu pun harus dandan. Ada sahabat Rasulullah Bu, saking takutnya dia dibilang sombong Pak. Ya Rasulullah, sombong enggak aku nih. Aku nih pegaya ya Rasulullah. Kalau beli jubah tuh mau yang bagus. Kuda aku harus bagus. Sendal aku harus bagus. Apa sombong ke Rasulullah? Kata Rasulullah tidak. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Yang sombong itu mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Itu yang sombong. Ibu beli mukena harga 5 juta, silahkan aja Pak, tidak ada masalah. Bapak mau beli jubah harga 6 juta, ya tidak ada masalah. Yang tidak boleh pasti tanya orang, bagus jubah Pak Haji, berapa Pak Haji beli ini? Tidak usah lah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengar harganya. Itu yang tidak boleh Pak. Itu baru sombong tuh Pak. Lainlah angkuhnya pasti tanya orang, sepatu berapa ibu beli nih Bu? Kumpulkan sepatu ibu-ibu ini semuanya, baru sepasang sepatu saya harganya. Itu yang sombong. Tapi kalau kita mau, saya Pak ya pas ada orang diwawancara, dia suka pakaian-pakaian branded nih, kaos oblong aja kadang sampai 3 juta, 7 juta harganya. Kenapa Anda suka pakai barang seperti ini? Karena tubuh saya lebih mahal daripada baju yang saya pakai. Itu dia Pak. Jadi ada orang tuh rupanya dia menghargai apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Jadi tidak bisa pula kita bilang orang tuh yang mewah tuh Bu, ibu punya sepatu harga 50.000 tapi 50 pasang. Nah, itu yang mewah tuh. Banyak yang tidak terpakai Pak, berarti itu yang bermewah-mewah. Ada di Kongo Bu, Congo Days, kalau kita buka di YouTube Congo Days, komunitas Sapir namanya. Hidupnya miskin Pak, tapi jasnya jas branded semua. Biarlah tidak makan, asal bisa beli. Kalau itu kelewatan pula tuh Pak, itu tidak serahkan untung kalau bahasa kita tuh Pak ya. Biarlah tidak makan, tapi bajunya jangan ibu tanya lagi. Gara-gara mereka dijajah Inggris dulu sejarahnya. Tapi dandanan mereka Pak luar biasa. Tidak ada yang tidak branded dan tidak original. Tapi ditengok rumah kasihan kita Bu, mau kita antarkan sembako ke rumah. Tapi kan nengok gayanya hilang suruh kita dibuatnya Pak. Pokoknya buka tuh Bu ya, komunitas Sapir di Kongo. Mereka itu lebih baik bergaya daripada makan. Nah jadi untuk orang-orang miskin tuh Pak cepat dia menerima Islam. Oh ternyata Islam tidak ada perbedaan. Semua kita ini sama di sisi Allah. Melainkan orang yang bertakwa. Kemudian untuk kalangan orang kaya, Abu Bakar Siddiq yang mendakwahi. Karena Abu Bakar pengusaha.
Jadi memang dari dulu tuh strategi Rasulullah itu Pak. Artinya apa Bu? Kalau di masyarakat ini kita miskin, jangan banyak bunyi, diam aja lah Pak. Nanti jangan terkecil hati kita ngasih pendapat dari terima orang. Karena memang ada seperti itu Bu. Untuk kalangan kaya sengaja Abu Bakar yang disuruh oleh Rasulullah. Karena dia kaya Pak. Jadi dia didengar orang Bu. Karena sama-sama selevel Pak. Mau orang dengar. Ada pengurus masjid. Kenapa pengurus masjid ini kadang dianjurkan orang-orang kaya gitu Pak? Karena dia didengar orang. Ada Masjid Nurul Iman di Pasar Mambo tuh Pak ya. Pengurusnya itu yang punya apa Pak? Termasuk yang punya Bali Jewelry, Pak Haji Muklis itu, sama Pak Haji Awang yang punya Aula Gold. Orang kaya Pak. Senangnya cari duitnya Bu. Mau bangun apa kita? Kumpul tetean dia berapa orang selesai dibuatnya Pak kan? Cari dana dia ke Jakarta, telepon kawan-kawannya Jakarta, selesai masjid buatnya. Jadi memang benar itu. Kalau orang kaya sama orang kaya dia berdakwah, orang miskin bisa masuk orang miskin. Akhirnya Pak, mulai resah orang-orang Quraisy. Wah ini gawat nih, nampaknya semakin banyak pengikut Islam ini. Bagaimanapun mereka mengakalinya tetap tidak bisa. Dicoba disiksa budak-budak itu bukan makin berkurang, imannya makin bertambah itu ya. Dan yang mati pertama kali mati syahid dalam Islam ini bukan laki-laki, perempuan, namanya Sumayyah binti Kabab. Sumayyah itu Pak, ibunda dari Ammar, nama suaminya Yasir. Itu disiksa sejadi-jadinya Bu, sampai ditaruhkan bara api di punggungnya, sampai padam bara api itu karena lelehan lemak tubuhnya itu. Sama sekali dia tidak bergeming Bu. Akhirnya putus asa, gojonya apa cara dia lagi membunuh Bu. Diambilnya tombak, ditusuknya kemaluan Sumayyah nih Pak, sampai tembus ke kuduknya. Dan Rasulullah tahu kejadian itu. Tapi Islam sangat lemah. Kata Rasulullah, bersabarlah kalian keluarga Yasir, kalian akan berada di surga. Istri terbunuh, suami terbunuh, tinggallah Ammar nih lagi. Ammar nih badan udah luka-luka direndam di air laut, jadi tidak tahan dia lagi Pak. Dalam keadaan tidak sadar itulah terucap dia, Tuhan aku Lata, Uzza. Habis itu menyesal dia Pak, lepas dia, menyesal dia tanya ke Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tidak akan rusak imanmu karena kau melakukan itu dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau udah dalam keadaan terpaksa, berlakulah siasat itu Pak ya, berlakulah siasat. Dicoba mereka dengan penyiksaan tidak bisa, baru mereka coba cara lembut. Yang cara ini masih dipakai sampai hari ini dan rata-rata berhasil. Apa yang ditawarkan waktu itu kepada Abu Thalib? Kasih tahu sama Muhammad, mau dia berhenti mendakwahkan Islam ini. Dia mau jadi raja, kami udah sepakat ngangkatnya jadi raja Arab. Tanpa ada lawan Pak. Siapa orang yang sekarang membayar aja mau orang duduk nih Pak. Membayar aja, tidak usah jadi yang lain-lain lagi. Jadi RW aja lah Bu. Sekali 3 bulan gajinya cuma doang. Potong pajak, berebut orang Pak. Udah pasang-pasang spanduk Pak. Di masjid aja udah bersapa lagi pendukung Pak RW yang ini sama Pak RW ini. Masuk pintu masjid aja udah beda tuh Pak. Bersalam pun enggak lagi tuh. Padahal sekali 3 bulan gajinya tuh Pak. Memang godaan jabatan nih Bu ya. Maka kita jangan usah menghina-hina pejabat. Memang berat Pak. Seharusnya kita mendoakan ya. Bayangkan Bu, jadi raja tinggal duduk aja lagi. Orang Pak berapa bisa membayar? Membayar untuk bisa duduk menjabat. Saya pernah jadi RW di Pasar Mambo, Kelurahan Kota Tinggi itu. Mall Pekanbaru itu warga saya tuh. Tidak ada lawan saya waktu itu Pak. Menang lah saya. Duduklah saya jadi RW. Awalnya biasa-biasa aja Bu. Rupanya pas masuk bulan Ramadan baru terasa agak luar biasa. Rupanya toko-toko di mall tuh ngantar minuman kaleng Pak. Wah mantap nih kata saya. Lumayan rupanya nih. Mulai tidak terpedulikan gaji yang 3 bulan sekali itu Bu. Datang orang kadang, Pak RW tolong tanda tangan sedikit Pak RW. Ini ada sedikit, apa nih Pak? Tapi bertahan amplop tuh Pak, jangan ditarik, jangan dilepas.
Dia ada teorinya tuh Bu, tahan apa nih Pak? Ini ada sedikit. Anda usah lah Pak, tapi tekan Bu, jangan sampai nak ditekan pula. Mulai di situ Pak, mulai saya cinta dengan jabatan RW itu. Mulai cinta saya. Wah enak seperti ini nih. Pokoknya urusan masyarakat jangan kita persulit. Kadang orang-orang tuh minta tanda tangan Pak ya, tidak usah ambil. Tapi kalau dari ruko toko, tuh ambil. Pas pemilihan kedua menang lagi saya Pak. Tapi udah tahu saya Bu, hati saya udah kotor Pak. Disitulah saya mundur jadi. Jadi saya kedua itu. Karena udah tahu hati saya udah kotor. Saya bisa membayangkan Bu, apalagi yang lebih tinggi Pak. Sementara Rasulullah ditawari Pak gratis, tidak ada pembayaran, tidak ada pertemuan, tidak ada fit and properties, tidak ada tes. Apa ndak mau tuh Pak? Kalau kita ya lah Pak. Ustaz Nazril, misalnya ini Pak ya, saya mendukung calon ini udah kuat hati saya nih. Tak ada sedikit nih Ustaz. Tapi Ustaz bisa ndak dukung calon ini? Berubah langsung tuh Pak. Ndak ada. Untung aja ndak ada yang menggitukan saya Pak ya. Kita nih gampang berubah Bu sekarang nih Pak. Orang baik berdasarkan dia ngasih kita, berdasarkan dia baik sama kita, itu yang kita pilih. Itulah sifat kita Pak ya. Kita ambil contoh sekarang nih Bu ya. Orang sampai melelang jabatan. Akan ada tuh Pak ya. Dilelangnya jabatan nih saking orang maunya Pak. Mau orang. Membayar mahal mau orang. Tidak peduli orang berapapun. Tapi itulah Bu, di saat kita memaksakan takdir itu, maka menjalaninya pun dapat pun uang, keberkahannya dicabut oleh Allah. Ada ibu-ibu yang ngomong ke saya, suami saya bisa duduk di jabatan itu Ustaz, tapi diminta waktu itu 200. Kalau tidak dibayar Ustaz stuck suami saya. Terus saya tanya, kira-kira suami ibu punya kualitas tak untuk mendapatkan jabatan itu? Memang hak dia, tapi dia tidak bisa dapat kecuali dibayar. Itu kan beda Pak. Memang kualitas dia di situ, tapi tetap nggak diminta duit. Kalau itu bayar aja lah, karena memang kita berkualitas, yang berdosa yang nerima. Kalau kualitas itu banyak yang bagus daripada suami saya, janganlah dipaksakan lagi Bu. Nggak pula mesti ibu bayar 200. 200 tuh Bu ya, ibu kerjasama dengan peternak bagi hasil. Kadang ibu rugi, kadang ibu untung, berkah lagi itu Bu. Kadang ternak ibu mati nanti, ada berkahnya sama ibu. Kalau tidak bisa seperti itu Ustaz, udah zamannya pula. Kalau tidak itu susah kita Ustaz. Kaji Ustaz ini betul ya, terus terang tidak bisa saya pakai Ustaz. Ya tidak masalah lah Bu. Ibu mau terima tidak masalah juga, karena kalaupun saya di posisi suami ibu, saya gitu juga saya rasa Bu. Cuman saya tidak di posisi suami ibu aja, karena saya tidak bersangkut paut dengan itu. Saya bisa mengatakan ini, kalau saya di situ mungkin tidak juga. Akhirnya dibayarlah Pak, duduklah suami dia. Hanya dalam waktu jangka 2 tahun Bu, memang perkembangan harta bagus Pak. Tidak ada lagi kesusahan dalam membeli mobil cash. Lagi buat rumah, buat usaha, mudahlah semuanya dengan jabatan dia itu. Taruhlah bukan masalah korupsi nih Pak, kita tidak bisa juga bilang orang kaya kalau PNS itu korupsi, tidak bisa juga, karena memang banyak hal-hal yang bisa membuat dia punya itu, banyak hal ya Pak. Jadi begitu udah kaya raya ya Pak, nangislah ibu tuh lagi jumpa di pengajian sama saya. Apa yang ibu tangiskan lagi Bu? Apa yang ibu ingin dah dapat. Semenjak dia menjabat tuh Ustaz, jarang dia di rumah Ustaz. Kadang 3 hari dia di rumah. Kata dinas luar kota terus. Saya tuh curiga Ustaz, suami saya ini kan PNS, tapi kok sering Kapolres nelpon dia. Kalau udah Kapolres tuh nelpon Ustaz berbisik-bisik dia. Kan saya khawatir juga ada sangkut hukum enggak suami saya nih. Rupanya pas dia mandi, nelponlah Kapolresnya Ustaz. Saya angkat, cewek rupanya Ustaz. Rupanya ditukarnya nama cewek itu jadi Kapolres. Sakit hati saya Ustaz, saya rendam HP suami saya itu dalam gelas kopi.
Pas dia keluar dari kamar mandi ditanya mana ya bang, tuh sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut dia Ustaz. Sejak itu berkelahi aja lah kami lagi. Konsumsi obat penenang ya dia Pak. Apa guna Pak? Gaya Pak, duit banyak. Karena tidak siap Bu. Dia kan Allah ini mengabulkan doa kita kan pada saat dan waktu yang tepat. Kalau udah tepat kita didudukkan di situ aman, tidak ada masalah tuh. Tapi kalau dipaksakan takdir itu dapat. Nah, cuman keberkahan dicabut, kebahagiaan yang tidak kita dapatkan lagi Pak. Misalnya macam kami ustaz-ustaz nih Bu ya. Saya pernah karena takut kena Pak ya, diundang orang di luar kota karena takut kena, saya tentukan Pak nominalnya. Padahal kan tidak boleh dalam dakwah Pak. Kami sanggup segitu Ustaz. Wah kalau segitu tidak masuk saya tuh. Masalahnya saya meninggalkan jadwal saya sekian ya. Berembuklah kami dulu Ustaz. Akhirnya dia sepakatilah angka yang saya sebutkan tuh Pak. Tentu dengan susah payah. Kuansing gitu juga. Kami sanggup segini Ustaz. Oh kalau segitu tidak bisa saya. Dapat saya angka itu dua-duanya Pak. Tapi akhirnya dicabut Allah Bu. Lewat apa? Dikasih Allah saya sakit. Pokoknya tinggal duit yang pas dia menjanjikan pertama sama saya tuh Pak. Selebihnya tuh awak sakit dibuatnya Bu. Payah berjalan dibuatnya Pak. Nah itu hukuman tuh dicabut Allah berkahnya berapa yang seharusnya untuk kita tuh segitulah nerima. Jadi jangan disangka Bu untung kita macam itu tuh. Ruginya tuh double Pak, lahir batin Pak. Lahir batin kena dibuatnya. Assalamualaikum Ustaz, tanggal 20 bisa ngisi di kampung kami Ustaz. Agak sore berangkat sih Ustaz, salah agak jauh. Sebentar Pak, saya tengok dulu Pak. Bisa Pak, bisa. Mbak Desa tuh Pak ya? Iya. Tapi minta maaf nih Ustaz, amplop nggak bisa kami ngisi. Nggak usah itu Pak, nggak usah dipikirkan. Aman-aman, sip. Ini udah sadar nih. Sejam kemudian datang orang telepon. Ustaz, Jumat tanggal 20 Pak Desa ada jadwal Ustaz. Oh ada Pak, baru sejam yang lalu orang teleponnya. Mendadak lah panitia, ini nyuruh saya nelfon Ustaz. Nah, kata panitia itu kalau Ustaz bisa 7 juta. Tunggu dulu Pak, dia Pak Desa. Iya lah Pak. Kita batalkan Pak yang pertama, hancur hidup kita yang kedua. Bentuknya kita dapat. Pokok ada balik dari situ saya tuh. Ada azab saya gara-gara itu terus. Kalau sempat mau jujur Ustaz tuh pasti merasakan. Dapat apa yang kita inginkan tuh dapat, tapi berkah dicabut tuh lain Pak. Berkah tuh dicabut enggak enak Pak. Enggak kan enak hidup tuh. Pokoknya ceramah-ceramah aja lah, enggak usah ditanya itu lagi. Ingat saya nasihat Pak Ustaz Safruddin Soleh. Kita ini ceramah macam subsidi silang Ustaz. Di sini sedikit, kadang situ banyak. Kadang situ lebih banyak, kadang sini sedikit. Kadang ada yang enggak sanggup bayar. Saya temenung juga nasihat beliau tuh. Memang beliau tuh agak keras sedikit ya Pak ya. Tapi kadang kata-katanya tuh memang betul ya. Banyak ustaz-ustaz ini mengeluh-ngeluh, duduk menggosip amplop masjid aja kerjanya Pak. Masjid situ berapa kasih? Itu Pak. Apa nak ngamuk Ustaz Safruddin Soleh ini dibuatnya. Nah itu Bu ya. Jadi memang dikasih jabatan. Siapa orang mau Bu ditawarkan Rasulullah jadi raja tanpa pemilihan. Kemudian yang kedua, kalau Muhammad ini mau berhenti Abu Thalib, dia mau harta, kami udah sepakat, kami kumpulkan harta terbaik kami untuknya. Mau duit kami kasih. Ini memang ngeri godaannya tuh Pak ya. Sampai sekarang kan ini tetap dipakai Pak. Orang ribu-ribu keluar kasih jabatan, pasti dia, enggak. Makanya jangan memburuk-burukkan orang ya kerja, karena dikasih jabatan pasti diam Pak, enggak ada tuh. Ini sibuk memburuk-burukkan orang, dikasih rupa mau juga Pak, rupanya karena dia enggak dapat waktu itu. Jadi kadang kita nih Bu, membantu orang jadi corong aja Pak, rupanya dia ingin karena dia enggak dapat dulu. Mau harta, kami kumpulkan harta terbaik kami. Dan kita tahu Bu ya, dalam masalah harta nih Pak, di zaman Nabi Isa alaihissalam ada 3 orang bersahabat erat. Waktu Nabi Isa ceramah, apa kata dia? Nggak usah banyak cerita kau Isa. Kami yang bisa kami buat hidup bahagia ini harta cuma. Kata Nabi Isa, datanglah ke rumah aku kalau kalian butuh harta.
Oh manalah ada harta, aku tunjukkan sama kalian di mana simpanan harta itu. Pas datang sore, apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kalian tengok bukit itu, di bawahnya itu sebetulnya ada gua yang sekarang tertutup batu. Kalian bongkarlah batu penutup gua itu, kalian akan jumpa peninggalan raja-raja di masa lalu. Mereka yakin Nabi Isa tidak akan berbohong, Pak. Berangkatlah mereka, kompak bertiga, Pak, membongkar batu. Dari malam sampai pagi, sampai agak siang baru tuh bongkar. Rupanya ketemu lah Bu, onggokan-onggokan emas raja-raja dulu kan ada emas batangan Pak, tunggu-onggok emas itu. Kompak mengeluarkannya. Oh kita lapar, kita siapa yang beli makanan? Sudah aku aja, jangan sampai ada orang yang tahu ya kita di sini aman, sip. Begitu dia beli makanan ke bawah, pas dia makan, apa yang terpikir sama dia Pak? Aku racun makanan kawan aku ya, bersih harta tuh untuk aku. Itulah sampai sekarang tuh terjadi itu. Adik beradik hancur gara-gara harta. Memang jahat Pak, harta ini kalau tidak pandai bukan di tangan orang yang tepat. Saudara-saudara pun dia apa aja. Terpikir dia Bu, aku racun makanan kawan aku, bersih seluruh harta itu aku. Rupanya yang berdua di atas sama Pak nyambungnya. Kau mau kita bagi dua harta nih enggak? Caranya nanti kan dia naik ke atas. Sembunyi kita, begitu dia lewat kita pukul kepalanya sampai mati. Bersih harta kita bagi dua. Setuju? Enggak apa tuh. Yang ini bawa makanan beracun ke atas, ditunggunya di balik pohon, dipukul orang mati dia. Harta kita bagi dua, sebelum kita bagi makan kita dulu. Makan mati tiga-tiga. Tulang ngerinya jahat harta itu. Hilang persaudaraan, hilang persahabatan, adik beradik hancur gara-gara harta. Itu yang ditawari itu Pak. Cobalah Bu, baru semalam baru tertangkap pula Gubernur Kalsel. Padahal tidak ada kurangnya lagi Pak. Itulah nafsu itu ya Pak ya. Dia akan selalu minta tambah terus. Memang duit itu seperti itu loh Bu. Memang ngeri godaannya. Makanya harus banyak-banyak kita mendoakan pejabat. Jangan hanya memaki-maki aja. Doa tidak pernah Pak. Karena memang berat godaannya itu. Harta lagi Bu kan. Dia kurang ditambahnya terus Pak. Ini ada sedikit Ustaz, jangan saya diukur-ukur pakai duit Pak, mohon maaf saya tidak bisa seperti ini. Tambahnya terus, kalau segini Ustaz, jangan Pak. Allah tuh maha melihat, Allah pasti akan tahu. Dikasihnya 8 kali lipat Bu. Masukkanlah ke laci ini Pak, itu lagi Pak. Banyak kami ini jadi penjilat Pak, jangan salah Bapak lagi Pak. Karena pasti aman Pak. Pasti aman, enak Bu, duitnya tuh pasti enak. Dekat kita dengan orang-orang berharta tuh. Kami ini kan banyak Bu, tukang olah jamaah ada, tukang olah pejabat ada juga. Banyak Pak. Harta nih Bu nak mandang lagi Bu. Macam ingat Ibu Tukul Arwana, dia mau menghajikan guru ngajinya, haji plus. Ustaz, kami mau menghajikan Ustaz. Mulai Pak, diolahnya Tukul jadinya Pak. Kalau saya sendiri berangkat tidak enak juga sama istri saya Mas Tukul. Oh ya udahlah, 2 sekali daftar. Kalau Bapak ingat cerita Tukul dulu Bu ya. Sudah tuh kalau kami berdua pergi Mas Tukul, orang tua kami udah tua pula, tidak ada yang jaganya. Oh ya udahlah, berangkatlah bertiga. Ternyata sendiri dia berangkat Pak. Kan ketahuannya dia. Habis duit Tukul Arwana dibawanya. Itulah, itu kan dibuka-buka Tukul. Atau misalnya macam Ustaz, investasilah kepada saya ibu-ibu, investasi batu bara. Masing-masing ibu-ibu akan dapat. Dikasih dalil sikit Pak kan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari 1 benih menjadi 7 bulir, 7 bulir menjadi 700. Semangat lah Bapak nih Pak. Saya 100 juta Ustaz, 100 juta.
Rupa tidak ada pembagian qadarullah Bapak Ibu. Dalam kita berusaha ini tentu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun ala. Itu senjata, Pak. Apa nak banyak, Bu? Mudah aja mau jamaah nih, Pak. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina Bapak Ibu, merintih sakit. Adakah di antara Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk menyumbang 3 juta? Datanglah Ibu nih, Pak. 3 juta, Allahu Akbar. Waktu bakarlah semangat jamaah yang lain, Pak. 2 juta, 1 juta, 1 juta. Sudah tuh makan-makan dia enak-enak, Pak. Kita ketawa dia, Bu, kan? Entahlah. Cuman yang Bapak Ibu niatkan itu tetap sampai, Pak. Yang celaka itu yang makan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Niat kita tuh sampai ya Pak. Terserahlah, ambillah sama kalian, hancur hidup kalian itu lagi Pak kan. Pasti hancur Bu, macam macete. Lambat laun kan akhirnya ketahuan kan hancur juga dia Pak. Nah, itulah harta ini Bu ya. Datang dia ke tempat saya, Ustadz, kita akan safari dakwah Ustadz. Kita akan mencari untuk sumur air di Palestina. Datanglah saya yang orang baik yang ikhlas nih Bu. Tidak usah kalian pikirkan hotel saya punya duit kata saya. Pokok kita berangkat. Macam itu betul Pak. Saking katanya untuk mencari sumur air di Palestina. Sudah sumur air, saya sudah curiga Pak. Baju orang ini kok mantap-mantap ya kata saya. Saya heran juga Pak. Handphone bagus-bagus Pak. Untung ada lama sudah tuh keluar Pak kan. Rupanya banyak untuk dia lagi daripada untuk ke Palestina tuh. Memang godaan duit itu lain Pak. Saya pernah nanya-nanya ke orang yang terpakai-pakai duit itu ya Pak ya. Awalnya kan Ustadz kita ambil sedikit. Terus pas gajian kita bayar. Rupanya nambah terus Pak dosisnya. Kalau udah terpakai-pakai duit itu pakai terus dia jadinya. Makin banyak jadi. Itulah harta itu Pak. Sementara Rasulullah tidak perlu itu. Perlu harta kami kasih. Yang ketiga yang lebih dahsyat lagi Bu. Kau mau wanita Muhammad. Kau tinggal tunjuk wanita seperti apa yang kau mau. Ingat Bapak Yasser Arafat enggak? Istrinya kan enggak berjilbab tuh Pak. Orang mana dikasih itu. Itu kena juga jadinya Pak. Dikasih wanita. Awak berjuang-juang untuk Free Palestine waktu itu dia mengkhianati Yordan waktu itu Pak kan, mengkhianati Yordan. Jadi memang Bu, itu memang ujian. Ujiannya memang seperti itu lah, dipancing dengan wanita. Enggak usah kita lagi Bu ya. Kalau kita ingat sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu Pak, gelarnya Al-Mukri Pak. Suara bagus, pengajar Al-Quran, disayang oleh Umar bin Khattab. Pas dia mau menikahi perempuan, apa kata perempuan itu? Aku mau menikah dengan kau. Tapi maharnya kepala Ali. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Muljam? Dia itulah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan penghafal Quran tuh Pak. Gara-gara perempuan Bu. Aku mau maharnya kepala Ali. 17 Ramadan lah pas Ali keluar sholat subuh Bu. Dibunuhnya Ali. Satu lagi siapa Pak? Ada seorang mujahid Islam Abdur bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim. Gara-gara suka dia dengan perempuan Nasrani dikirimnya surat. Bagaimana aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad dia Pak. Nah, itu padahal penghafal Quran, faham Al-Quran, mujahid Islam. Itulah dahsyatnya pancingan dengan ketiga hal itu Bu. Jadi ini yang ditawarkan ke Rasulullah dan alhamdulillah Rasulullah pun menolaknya. Mudah-mudahan kita juga punya mental yang sama Bapak Ibu. Tidak bisa dibeli orang. Ini macam pilkada ini kan banyak yang akan datang nih Pak. Apa yang menjadi pilihan Bapak Ibu dengan akhlaknya, kebaikannya, udahlah itulah pilih. Jangan gara-gara ada 50 ketua, di sini aman ketua. Ini ada berapa orang warga kita nih ketua, 200 satu orang aja usah gitu. Tapi kalau ada ambil duitnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.